Hai, di video kali ini kita akan belajar tentang cara menggambar makanan atau food drawing dengan penerapan watercolor. Halo semua, selamat datang di Kirat Academy Open Course. Sebelum kita memulai, jika kalian ingin menonton video ini sambil mengikuti praktek, kalian bisa siapkan terlebih dahulu peralatannya ya. Selamat datang di tutorial singkat tentang cara membuat food drawing atau menggambar makanan yang menggugah selera. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui saat kalian menggambar sebuah makanan. Yaitu kalau makanan itu bisa dinikmati secara rasa ataupun visual. Jadi rasanya seperti apakah enak, crunchy-nya, atau dia lebih lembut, soft, dan lain-lain. Lalu visualnya juga menarik nih. Nah, di video kali ini kita akan coba menampilkan rasa itu secara visual aja. Karena kita akan gambarkannya dengan penerapan watercolor. Nah, dalam food drawing, pemahaman analisis sangat penting ya untuk menggambar atau menghasilkan sebuah gambar. Jadi, tidak hanya indah, tapi juga harus realistik dan juga menggugah selera. Nah, berikut ada beberapa elemen analis yang dapat kalian gunakan untuk meningkatkan kualitas gambar makanan kalian. Nah, pertama, kita bisa siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, alat dan bahannya karena kita akan menggunakan watercolor, jadi di sini kita akan gunain watercolor paper. Yang aku gunakan itu berukuran A5 dan nanti ada penyontohan sederhana untuk penerapan watercolornya. Lalu kita juga bisa siapkan pensil, penghapus, watercolor, brush, dan alat pendukung lainnya seperti air, tisu, dan juga paletnya. Nah, lalu saat kalian ingin mencoba membuat food drawing, pastikan kalian memiliki referensi gambar makanan yang kalian inginkan ya. Di sini sebelum kita masuk dalam pembuatan food drawing dengan penerapan watercolor, kita bisa mencoba terlebih dahulu nih. Watercolor itu seperti apa bagi kita yang pemula ataupun yang udah jago. Kita bisa ketahui ada beberapa teknik dalam watercolor ya. Nah, di sini kita akan coba untuk mempelajari teknik wet on wet, teknik dasar dalam watercolor. Wet on wet. Nah, wet on wet berarti kertas yang kita gunakan basah. Kita bisa coba berikan sedikit air dulu di bagian kertasnya. Lalu kita bisa buat kuas kita basah dan kita terapkan ke warna yang kita inginkan. Bisa dengan ditaruh seperti ini. Ataupun kita splash aja. Nah, ini adalah teknik wet on wet yang biasa digunakan untuk pada bagian background. Lalu, di sini ada juga yang namanya wet on dry. Nah, berarti kalau wet on dry, kertas yang kita gunakan itu kering ya. Pastikan dia kering, kita hanya cukup membasahkan pada bagian kuasnya aja. Lalu kita splash. Nah, hasil yang dibuat biasanya lebih terlihat pigmented gitu. Nah, ini juga tergantung kadar air yang kalian gunakan. Lalu, di sini kita akan juga coba yang namanya flat wash atau hasil yang jadinya itu, hasil warna yang kita hasilkan itu cukup flat aja, nggak bergradasi atau tidak bercampur. Berarti kita bisa gunakan satu buah warna, bisa wet on dry ataupun wet on wet, teknik yang kita gunakan. Lalu kita akan coba lagi dengan penerapan dry brush. Nah, kalau dry brush pastikan kuas yang kita gunakan itu kering sekali. Jadi kalau misal kuas yang kalian gunakan masih terlalu basah, bisa keringkan. Ini bisa membuat bagian detail pada beberapa tampilan yang kita inginkan. Aku akan coba menerapkan pada warna coklat. Jadi kalau misal kering, dia hasilnya jadi terlihat kayak opak gitu. Nah, atau buat detail seperti tekstur ranting, tekstur pohon, tekstur daun, dan sebagainya. Lalu kita bisa lanjut lagi untuk penerapan color gradation. Jadi kalau color gradation, udah kalian pasti ketahui ya, gradasi. Di
sini yang udah cukup kalian ketahui, color gradation berarti terdiri dari beberapa color. Kita akan coba bergradasinya. Nah, untuk color gradation kita bisa gunain satu warna aja, satu warna tapi kita bergradasi, kita buatnya semakin ke atas value-nya semakin terang. Nah, di sini aku coba penerapannya tetap put on dry, tapi kita akan buatnya itu semakin ke atas dia semakin tipis. Nah, ditarik perlahan. Nah, pemakaian watercolor seperti ini itu bukan untuk di tap-tap atau kita total gitu, tapi kita bisa gunainnya benar-benar ditarik perlahan aja. Nah, ini aku tetap menggunakan satu warna, tapi di bagian bawah kita buat lebih gelap lagi. Lalu aku lanjut lagi dengan percobaan, yaitu blending. Nah, kalau blending kita akan coba mencampur dua buah warna dengan tetap wet on dry. Kita blend. Aku akan gunakan warna merah dan juga warna orange. Atau kita campur sama warna kuning lagi juga boleh. Nah, untuk pembuatan food drawing. Nah, untuk pembuatan food drawing, di sini kita harus mengamati terlebih dahulu bentuk dasar dari makanan yang akan kita gambar. Misalnya, jika kalian ingin menggambar sebuah hamburger, berarti identifikasi bentuk utamanya, seperti ada lingkaran untuk rotinya, elips untuk dagingnya, atau kotak untuk kejunya. Nah, di sini kita buat sketsa ringan menggunakan pensil, fokus pada komposisi dan juga proporsi dari bentuk makanannya. Nah, di sini hari ini food drawing yang akan kita buat itu, kita akan buat minuman yang sedang naik daun atau yang paling suka dijajanin sama orang nih, yang paling sering dibeli sama seseorang. Kebetulan aku suka banget sama minuman ini. Aku akan coba buat milk boba. Nah, untuk pembuatan sketsanya kita akan buat menggunakan bentuk sederhana dan pastikan kalian sesuaikan dulu sama ukuran kertas yang kalian gunakan. Di sini kebetulan aku akan menggunakan kertas berukuran A5 watercolor paper dengan GSM-nya itu 180 GSM. Nah, di sini kita akan coba buat bentuk komposisi dan proporsi dari boba milk tea yang akan kita coba. Nah, jadi jika kalian ingin memulainya, pastikan sudah dipersiapkan alat dan bahannya. Pastikan saat memulai step, kalian bisa coba screenshot atau hentikan dulu sebentar lalu lanjut lagi, oke? Di sini aku akan coba mengkomposisikannya, dia cukup besar. Fokusnya itu sedikit miring, jadi kayak lagi ada di iklan-iklan boba milk tea nih. Lalu kita bisa buat bagian gelasnya terlebih dahulu dengan bentuk silinder atau bentuk tabung. Karena dia berdimensi, pastikan bentuk tabung yang kita buat juga nggak flat aja. Itu bisa dilihat dari bagian atas atau bagian bawahnya. Nah, untuk membuat sketsa sederhana, itu juga pastikan sketsanya atau garisnya itu tipis-tipis dulu aja. Dengan pensil apapun, mungkin nanti kalau terlalu tebal kita bisa tipiskan menggunakan penghapus. Nah, lalu aku akan tambahkan beberapa boba yang akan kita buat itu berada di bagian bawah. Karena dia bertumpuk-tumpuk kecil-kecil dan ada banyak, jadi di sini kita bisa buat sesuai keinginan kita, mau banyaknya seberapa banyak. Lalu karena dia kemiringan ke arah kanan, berarti arah bobanya akan lebih penuh di arah kanannya nih. Nah, jadi saat kalian menggambar sesuatu, kalian harus memastikan atau menganalisis dulu arah datangnya dari mana, arah datang cahaya, atau kemiringannya seperti apa, angle-nya dari mana. Karena itu akan mempengaruhi bentuk atau proporsi dari si makanan yang akan kita buat. Nah, kalau sudah, di sini aku akan coba menerapkan beberapa bentuk si milk tea-nya nih, si milk tea brown sugar-nya yang sedikit keluar. Jadi kayak splash air gitu. Bentuknya dia cukup round-round aja. Pastikan kalian tetap memberikan tepi. Jadi jangan menggambar itu terlalu besar. Nah, jadi ada tepinya di bagian atas, di bagian bawah, dan di samping kanan kiri. Lalu aku juga akan memberikan beberapa bentuk airnya nih sebagai komposisinya.
Dan kita akan menambahkan beberapa boba yang ada di luar dengan ukuran yang sama seperti di bagian dalam, dengan bentuk lingkaran, ada yang di bawah, ada yang di atas, di kanan, dan di kiri. Pastikan di bagian luarnya. Dan kita bisa buat ada splash airnya nih, dimana splash air sebenarnya bisa kita terapkan juga pada watercolor dengan splash. Jadi dibuatnya langsung pakai watercolor aja juga bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba menghapus sedikit garis yang kita akan gunakan. Jadi, pastikan kalau misalnya sketsnya sudah, itu kita hapus terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan Keyable Eraser atau penghapus yang bisa dibentuk gitu. Karena dia nggak akan menghapus terlalu bersih. Dia hanya mengambil beberapa residu yang cukup tebal. Kenapa dihapus, Kak? Karena kebetulan kalau milky kan berarti dia warnanya putih. Nah, kalau misalnya kita beri ada garis, hasilnya nggak realistik lagi dong. Nah, kalau sudah masuk ke tahap ini, kita bisa lanjut ke tahap pewarnaan atau teknik pewarnaan yang sesuai dengan media yang kita gunakan. Nah, karena kebetulan kita menggunakan watercolor, jadi di sini kita akan lakukan layering color secara bertahap untuk menciptakan kedalaman pada makanan yang kita buat. Nah, gunakan teknik wet on wet atau teknik wet on dry untuk memberikan kesan yang lebih lembut. Pastikan untuk mempertimbangkan arah sumber cahaya. Jadi kalau misalnya makanannya, kebetulan kalau food drawing kan ada juga food fotografi. Nah, kalau food fotografi atau food drawing, karena kita harus menampilkan rasa enaknya atau menggugah selera dari makanan ini, berarti pasti cahaya yang kita buat tuh nggak hanya satu, dia ada dua. Nah, kenapa membutuhkan source light? Karena di sini kita harus mempertimbangkan di mana tepat bayangan atau highlight yang tepat pada gambar yang akan kita buat. Nah, untuk tahap pewarnaan, di sini kita harus memilih warna atau harmonisasi warna, pilih skema warna yang serasi dan menggambarkan rasa makanan yang kita akan buat. Contohnya, warna hangat itu bisa kita gunakan warna orange, merah untuk meningkatkan selera makanannya. Atau kita bisa gunain juga kontras dan juga akar warna. Jadi gunain warna yang menonjol pada elemen tertentu, menciptakan kedalaman visual. Misalnya daun hijau berarti ada, kalau misalnya tomatnya warnanya merah, daunnya hijau. Jadi ada kekontrasan dalam warnanya. Nah, kalau sudah, karena kita akan menggunakan teknik layering, kita akan coba buat dulu color gradation-nya. Kita akan mulai dari milk tea-nya terlebih dahulu. Karena dia tetap putih, pastikan biarkan putih. Yang kita perlu nambahin adalah langsung di bagian brown sugar-nya nih. Kita bisa terapkan warna coklat. Pastikan saat kalian menggunakan watercolor itu jangan gunakan satu watercolor aja. Kalian bisa coba mix atau menggabungkan beberapa warna untuk mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Nah, di sini aku masih menggabungkan seperti warna kuning, orange, coklat, dan juga sedikit merah untuk mendapatkan hasil warna brown sugar yang aku inginkan nih, yang sesuai sama DOD-nya atau referensi yang kita akan buat. Lalu watercolor itu water base, udah namanya aja udah watercolor, berarti kita bisa gunain waternya cukup banyak, itu nggak apa-apa. Kita akan coba buat langsung penerapan pada bagian warna bobanya. Nah, dengan penerapan wet on dry. Nah, ini warna base color untuk bagian boba yang akan aku gunakan. Nah, di sini kita bisa menerapkannya dengan pembuatan tekniknya di tap-tap aja. Kalau misal kalian mau membuatnya dengan wet on dry, bisa diberi kebasahannya dulu di beberapa bagian brown sugarnya nih, atau si milk tea-nya. Nah, lalu saat kalian membuat atau mencoba menggambar menggunakan watercolor, di sini kalian dilatih kesabaran. Karena kita harus menunggunya kering, lalu kita harus membersihkan lagi kuasnya untuk mengganti warna. Jadi benar-benar harus sabar sekali yang kita gunakan. Benar-benar kesabarannya dilatih sekali nih. Di sini aku buat ada beberapa bentuknya, benar-benar aku tap-tap aja. Nah, untuk penggunaannya itu biasanya aku gunakan lebih ke tengah, jadi beda sama pensil. Ini mungkin kita bisa gunakan kalau misalnya dry brush, jadi hanya untuk bagian detailing aja.
Kenapa sih harus nunggu kering? Karena kalau nggak nunggu kering, biasanya dia akan keluar dari bagian yang mau kita warnain. Nah, di sini kita akan gunakan tetap wet on wet. Jadi pastikan dia kering, nggak kering sempurna ya, yang nggak benar-benar kering gitu. Aku akan coba terapinnya benar-benar di tap-tap-tap aja. Jadi nggak rapi hasilnya nih. Benar-benar disesuaikan sama bagian air yang sudah kita berikan pada kertasnya. Kalau menurut kalian ada bagian yang keluar dari jalur, kita bisa langsung tarik aja pakai tisu kering lalu kita coba buatnya lebih round dan kita tap di bagian yang memang kalian ingin hapus. Nah, ini warna pertama yang kita buat. Lalu kalau sudah, kita akan coba beri lagi sedikit warna yang lebih gelapnya. Jadi aku menambahkan sedikit warna orange dan juga warna coklatnya dengan penambahan coklat mudanya juga. Kalau sudah, pastikan diberi air lagi agar hasilnya tidak terlalu pigmented. Lalu kita bisa buat dia seperti splash air aja. Atau untuk mengambil warna yang tidak sesuai, kita bisa bersihkan kuas kita, lalu kita keringkan dan kita ambil aja menggunakan brush yang sudah bersih. Nah, tapi biasanya aku lebih suka kalau misalnya kita ngambilnya langsung pakai tisu. Dia akan menghilangkan beberapa warna yang tidak kita inginkan nih, atau tidak sesuai. Seperti membuat highlight pun bisa menggunakan tisu juga. Jadi di sini kita coba tunggu kering sedikit, lalu kita akan tarik-tarik ke atas untuk memberi kesan campuran antara susu dan juga boba brown sugarnya. Nah, di sini untuk memulai watercolornya kita udah langsung masuk ke bagian base colornya nih. Aku coba buat warna untuk bagian milknya nih. Di sini aku gunakan warna base-nya itu lebih dominan ke coklat dan orange, tapi dia lebih soft dengan air yang cukup lebih banyak. Nah, lalu aku akan coba buat lebih detail lagi dengan penambahan sedikit coklat. Kalian jangan takut untuk menambahkan lebih banyak air karena memang pada dasarnya watercolor itu water based. Di sini aku coba menambahnya sedikit demi sedikit di beberapa detail bagian aja. Jadi kalian di sini kita coba buatnya sedikit wet on wet atau kita buat lebih basah. Lalu kita akan coba tambahkan atau kita akan coba keringkan terlebih dahulu. Pastikan layer yang kedua ini itu cukup kering. Nanti baru kita bisa masuk ke layer lainnya, karena setelah ini kita akan masuk untuk pembuatan bagian bobanya. Nah, sambil menunggu kering, kita bisa coba mix dulu bobanya itu warnanya apa nih. Kebetulan bobanya itu kita di sini menggunakan full warna hangat. Apalagi kita coba buat boba milk tea. Nah, pasti dari kalian udah sering coba atau makan boba milk tea nih, atau brown sugar ataupun sesuatu yang berbau boba. Nah, di sini aku coba penekanannya dengan menggunakan warna coklat tua dan aku beri sedikit warna coklat tua lainnya. Nah, lebih ke merah bata kali ya warna yang kita gunakan. Nah, kalau sudah, untuk menambahkan banyaknya, kita bisa tambahin sedikit air. Kalau misalnya masih kurang pigmented, kita bisa tambahkan lagi watercolornya. Sini aku akan coba berikan contoh dulu untuk warnanya. Nah, ini warnanya kalau misalnya dia transparan. Berarti kalau misalnya mau lebih pigmented lagi, kita pastikan buat warnanya seperti ini sama, tapi jangan terlalu banyak air. Jadi kadar airnya lebih sedikit. Kalau sudah kering, karena di sini kita akan buat detail pada bagian bobanya, aku akan coba ganti brushnya jadi lebih kecil. Berapapun ukuran brushnya, kalau misalnya kalian nyaman memang yang lebih besar itu boleh ya, tapi aku lebih suka kalau misalnya membuat detail aku ganti ukuran brushnya jadi yang lebih kecil. Nah, di sini kita akan coba buat bagian bobanya dengan pembuatan bagian base color di bobanya dulu. Karena bobanya itu banyak dan menumpuk, jadi otomatis semua bentuk bobanya itu nggak mungkin akan lihat secara keseluruhan. Berarti akan ada bagian yang memang tertutup dia.
di sini kenapa base colornya aja dia menutupi langsung semuanya, nggak ada highlightnya Kak? Karena dia kan adanya di dalam, berarti otomatis cahaya masuk pun nggak akan mungkin langsung ke dalam si gelasnya ya. Jadi kita bisa buat base colornya itu cukup sesuai aja sama warna bobanya. Yang kebetulan boba berarti brown kan, brown sugar, bubble gitu. Nah di sini kita bisa buat warnanya lebih brown ke merah. Nah untuk menambahkan detail, kita buat bagian bobanya itu ada yang naik nih. Di sini aku coba buat bobanya itu tepat di bawah ya, karena dia lebih berat dari air. Jadi dia menumpuk di bagian bawah. Lalu kita bisa coba samakan untuk bagian boba yang ada di luar nih. Untuk penambahan detailnya. Kenapa langsung disamain aja kalau untuk pembuatan boba yang di luarnya? Karena kita coba terapkan warna yang sama. Pastikan yang kalian punya di sebelumnya nih udah cocok warnanya. Aku coba bikin lebih tipis dengan penambahan kadar air yang lebih banyak. Nah, kalau sudah, kita akan coba buat warnanya jadi lebih gelap lagi. Jadi layer kedua di bagian bobanya nih, aku coba penambahan warna coklatnya lebih banyak. Lalu kita akan terapkan di beberapa bagian, terutama di bagian depannya. Di sini aku nggak tambahkan detailnya menggunakan pen ya, karena kita coba buatnya lebih realistik, lebih lagi dengan penambahan value warnanya aja. Lalu kita coba buat juga di bagian luarnya. Watercolor itu punya tekstur yang berbeda sama penerapan warna lainnya seperti akrilik, gouache, dan lainnya. Di sini watercolor itu semakin kita layering dia akan menciptakan marknya sendiri. Nah makanya di sini penting banget untuk nambahin beberapa kadar air dan pastikan dimulai dari base colornya terlebih dahulu atau warna yang paling mudah, karena dia berbeda sama akrilik yang bisa ditumpuk terus. Apalagi untuk menciptakan highlight kita coba buatnya di terakhir tuh ditambahin putih, nah itu nggak berhasil, kurang akan berhasil. Mungkin bisa untuk penambahan highlight atau detail-detail kecilnya bisa menggunakan pen putih gitu. Lalu aku akan coba nambahin sedikit lagi warna lebih gelapnya dengan ada warna hitam dan juga warna coklat lagi. Untuk terakhir detailingnya, pastikan sudah kering dulu warna ini bagian layer keduanya. Kalau sudah, kita buatnya lebih hitam lagi supaya terlihat banget nih bagian bobanya. Dengan penerapannya di tap-tap aja. Dan aku mengingatkan sekali lagi, jangan lupa bagi kalian yang ingin mengikuti tutorial kali ini, pastikan sudah disiapkan peralatannya dulu ya. Di sini benar-benar step by step, pelan-pelan aja. Jadi bagi kalian yang berminat untuk mencobanya bisa langsung dicoba saat ini juga, saat video ini dimulai. Atau kalian tertarik untuk gabung di Carat Academy juga boleh. Di situ kita belajar semua hal. Kalau misalnya ada kelas painting, ada kelas drawing, ada kelas digital, ataupun yang fokusnya hanya untuk portofolio juga bisa gitu. Kalau sudah, di sini aku akan menyiapkan satu lagi warna tambahan, yaitu warna dari si brown sugarnya. Nah, warna brown sugarnya ada di luar, jadi dia kayak apa ya? Aku suka banget makan boba milk tea itu di luar dia dikasih kayak caramel, tahu susu kali, susu coklat kali ya, di bagian luarnya gitu. Nah, di sini aku ibaratkan seperti brown sugar versi karamel yang ada di luar dari atau di pinggiran tepi dalam si gelas ini. Nah, di sini berarti kita akan coba buatnya kalau karamel warnanya lebih menarik dengan penambahan warna merah sedikit.
Nah, jadi sini ada perbedaan antara warna bobanya sama warna si karamel yang ada di luarnya. Aku coba buatnya lebih kemerahan lagi. Dan aku penerapannya dengan ditetep lagi ya. Kita coba buat bagian gulanya itu mengendap di bagian bawah. Jadi lebih gelap lagi nih. Nah, jadi ini layering terakhir untuk bagian boba. Aku menambahkan warna yang lebih gelap lagi. Lalu di sini sambil menunggu kering, aku akan coba membuat bagian base color pada karamel yang keluar nih. Aku bikin seperti cipratan airnya. Kalau kita mau mengambil warna yang sudah tercipta itu, kita keringkan kuas kita bersihkan dulu, lalu kita tarik selagi dia masih basah. Tapi kalau sudah nggak basah, itu akan cukup sulit mengambilnya. Kalau sudah, aku akan coba buat bagian dalam ini. Pastikan sudah kering, kita akan coba buat ada detail-detail pada bagian gula dari brown sugar yang menempel. Kita bisa mulai dari bagian bawah juga. Seperti kita ambil, pastikan tidak mengenai bagian air yang keluar, karena dia beda layer. Dia ada yang di dalam, yang ini ada di luar. Kalau kita mau membuat lebih blurry blending, kita bisa nambahin sedikit air aja dan kita tap di sekitarnya. Dan untuk bobanya di sini, boba di bagian luar, aku akan coba menambahkan sedikit warna ungu, dimana warna ungu itu paling sering digunakan untuk bagian shadow pada watercolor. Jadi jika kalian ingin mencoba, biasanya warna itu kayak warna yang berseberangan gitu. Pastikan sudah kering terlebih dahulu, jadi biar layernya itu makin cantik dulu. Kalau nggak kering gimana kak? Kalau nggak kering dia berarti nyampur lagi doang gitu. Nah, lalu aku coba buat bagian karamelnya lagi nih dengan penambahan coklat muda. Nah, di sini untuk menambahkan kesan realismenya berarti kan kita nambahin tekstur dari si air dan juga dari boba dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan kuas yang lebih kecil untuk menambahkan detailnya dan pastikan sudah cukup kering. Nah, oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Selalu gunakan referensi untuk hasil yang lebih akurat dan realistis. Dan belajar tentang perspektif komposisi untuk meningkatkan kualitas gambar kalian. Nah, coba juga untuk menggambar berbagai jenis makanan nih untuk mengasah keterampilan
kalian dalam menghadapi berbagai tantangan seperti dari teksturnya atau bentuknya. Nah, sekian video kita kali ini, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, pastikan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di materi Kirat Academy Open Course selanjutnya.